Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Persis Jabar TV rahimakumullah. Dilihat dari asal penciptaannya, maka manusia tersusun dari unsur ardi, unsur bumi, dan unsur samawi atau unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, maka Allah meniupkan ruh jiwa kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min salsalim min hama'im masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah kutiupkan ruh ciptaanku padanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Sahabat Persis Jabar TV, menurut Al-Ghazali, di dalam unsur ruhani itu atau ruh itu selain ditemukan nafs, juga ditemukan kolbu dan akal. Sehingga manusia bisa disimbolkan dengan unsur langit, yaitu ruh, nafs, kolbi, dan akal, dan unsur bumi, yaitu jasad. Pada kesempatan ini, mari kita coba untuk membahas dulu mengenai unsur kolbu. Sahabat Persis Jabar TV, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza solahat solahal jasadu kulluhu wa idza pasadat pasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal seonggok daging. Apabila onggokan daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Apabila daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa onggokan itu adalah kolbu, atau daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Muslim. Kolbu sering diterjemahkan hati, disadur dari bahasa Inggris heart, yang berarti hati. Tetapi sebenarnya kolbu yang dimaksud adalah jantung. Walaupun secara fisik sangat menentukan kesehatan tubuh seseorang, jantung ini organ yang paling sibuk sedunia. Sebuah kantung yang berdenyut, tidak pernah berhenti bekerja, walaupun manusia sedang tidur. Sahabat Persis Jabar TV, mesin mana yang lebih canggih daripada jantung? Berat jantung itu hanya kurang lebih 3 oz. Dia berdenyut 60 sampai dengan 100 kali per menit. Dan menurut para ahli, denyutan dalam 1 tahun itu bisa sampai dengan 40 juta kali. Jadi Masya Allah, kalau usia kita 70 tahun, berarti 70 tahun kali
40 juta. Berarti sudah 2,8 miliar kali denyut jantung kita berdetak. Sahabat Persis Jabar, jantung itu memompa darah 8.000 liter per hari melalui pembuluh darah yang panjangnya menurut para ahli kurang lebih sekitar 150 km yang ada di dalam tubuh kita itu. Jantung menyelesaikan putaran selama 1.000 kali setiap hari untuk mentransfer darah yang di dalamnya ada sari-sari makanan dan oksigen ke dalam setiap jaringan tubuh. Sahabat Persis Jabar, sekali lagi, secara fisik walaupun jantung itu adalah sangat penting menentukan kesehatan tubuh seseorang, namun dilihat dari konteks pembahasan ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kolbu yang dimaksud bukanlah kolbu yang secara fisik, tetapi kolbu di sini adalah kolbu yang abstrak, kolbu yang termasuk unsur rohani, kolbu yang termasuk unsur langit, kolbu yang mengalami berbagai keadaan. Pagi-paginya senang, siangnya sedih. Pagi-paginya menangis, siangnya gembira. Pagi-paginya taat kepada Allah, siangnya mungkin maksiat kepada Allah. Kolbu yang berada berbalik-balik, berbolak-balik di antara berbagai keadaan itu. Oleh karena tidak berada dalam satu keadaan, maka disebut kolbu. Berasal dari kata atau kalimat kolaba yang artinya berbolak-balik. Sahabat Persis Jabar TV, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengisyaratkan bahwa baiknya amalan seseorang, kemampuannya untuk menjauhi haram, keharaman, meninggalkan termasuk di dalamnya perkara syubhat, itu semua tergantung kepada baiknya kolbu. Sahabat Persis Jabar, para ulama mengatakan bahwa kolbu ini adalah malikul a'do, rajanya anggota badan. Sedangkan anggota badannya itu sendiri adalah junuduhu atau tentaranya. Bahkan Syekh Sholih Al-Fauzan mengatakan baiknya kolbu adalah dengan takut kepada Allah. Baiknya kolbu itu dengan rasa khawatir pada siksanya, bertakwa kepadanya, mencintainya. Jika kolbu itu rusak, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada khawatir akan siksanya, tidak mencintainya, maka seluruh badan pun akan menjadi rusak. Karena kolbu yang memegang kendali seluruh jasad. Jika pemegang kendalinya itu baik, baik seluruhnya. Jika pemegang kendalinya itu rusak, maka seluruh badan pun akan rusak. Sahabat Persis Jabar, maka hendaknya seorang muslim itu hendaklah meminta kepada Allah supaya dikaruniai kolbu yang baik. Jika kolbunya baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, jika kolbunya rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan jiwa kolbu ini, teguhkan kolbu, teguhkan hati ini, teguhkan jiwa ini dalam agamamu. Hadirin, sahabat Persis Jabar TV rahimakumullah, barangkali pada kesempatan ini itu yang bisa disampaikan tentang kolbu. Bagaimana kita memelihara kolbu yang baik menurut para ulama dengan ibadah dan amalan-amalan ritual yang lain, supaya kolbu ini tetap taat kepada Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya hanya karena kelemahan pada diri ini.
Allahu ya'udzu biaidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.